Adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah hari ini? Doa dan harapan Kak Indah, adik-adik di rumah beserta mama dan juga papa selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Adik-adik, hari ini Kak Indah ditemani oleh dua kakak cantik dari sektor 2. Yang pertama ada Kalina. Halo adik-adik. Dan yang kedua ada Kak Indah. Halo adik-adik. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, Kak Indah mau ajak adik-adik untuk bernyanyi gerak dan lagu. Mari kita menyanyikan lagu It's Good to See You. Kita nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik, tanpa terasa kita sudah berada di hari terakhir di bulan pertama di tahun yang baru 2021. Walaupun keadaan masih terasa berat karena kondisi pandemik yang belum juga berlalu, tetapi marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita yakin dan percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Mari adik-adik berdiri, kita akan menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 219, Mari Mengikut Jejak Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau berdoa, mari kita lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena kasih setia Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, adik-adik Pelkat PA GPIB Immanuel Bekasi. Hingga saat ini Tuhan, di hari Minggu pagi yang indah ini, kami sudah boleh duduk dengan manis di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong berkati dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik, kita akan membaca litani pujian. Litani pujian kita hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal ke-148, ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Kak Indah ulang ya. Mazmur 148 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Kita akan membaca secara responsoria atau berbalasan. Kak Indah akan membaca ayat yang tercetak keluar dan adik-adik di rumah akan membaca ayat tercetak ke dalam. Kita membaca. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Demikian litani pujian, adik-adik silahkan duduk. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyi menyambut firman Tuhan dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Ya, adik-adik, kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, tapi sebelumnya kita ingin berdoa, meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk Tuhan Yesus pakai. Tuhan berkati pendengaran kami, hati kami, dan ke seluruh kesiapan kami pada pagi hari ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah bagi kami Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Kitab Injil Markus 10 ayat 17 sampai 22. Kalina dan Kak Indah akan membacakannya secara bergantian. Kalina akan membaca ayat yang ganjil dan Kak Indah membaca ayat yang genap. Adik-adik juga membaca ya di rumah. Kita mulai. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah orang yang percaya dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Dikisahkan ada seorang kaya. Ia sangat ingin sekali untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Pada waktu itu di suatu perjalanan, ia melihat Tuhan Yesus. Kemudian berlari-larilah ia menemui Yesus dan bertelut di hadapannya. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Orang itu lebih mengasihi hartanya di dunia daripada mengasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan baik. Ya, adik-adik tadi sudah lihat kan ya untuk panggung bonekanya? Nah, Kalina mau jelasin sedikit dari cerita dari panggung boneka tersebut. Gitu adik-adik. Jadi ceritanya adalah ada seorang kaya. Nah, orang kaya yang punya harta sangat melimpah. Dia punya banyak sekali harta, ya. Jadi orang kaya tersebut ingin sekali masuk dalam kerajaan sorga. Dia ingin sekali ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, caranya dia sudah tahu adik-adik ternyata. Gimana ya caranya supaya ikut dengan Tuhan Yesus dan masuk kerajaan sorga? Nah, orang kaya tersebut melakukan seluruh perintah Tuhan. Yang pertama, tidak berbohong, tidak mencuri, dan dia rajin sekali beribadah. Nah, apakah cukup adik-adik dengan melakukan semua perintah Tuhan saja? Orang kaya tersebut bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sedang berjalan, lalu bertemu dengan orang kaya tersebut. Lalu apa yang dilakukan? Orang kaya tersebut bertanya. Nah, bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, gimana sih caranya supaya ia masuk dalam kerajaan sorga? Gimana caranya supaya ia selalu ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Nah, apa kata Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus bilang bahwa ia harus menjual seluruh kekayaan yang dia punya, menjual apapun yang orang kaya tersebut punya. Lalu apakah orang kaya tersebut senang dan mau menjualnya? Tidak adik-adik, orang kaya tersebut pulang dan sedih. Lalu dia kecewa, sedih, kecewa. Kenapa sih? Kenapa ya orang kaya tersebut sedih dan kecewa? Karena dia lebih mementingkan hartanya. Dia sangat cinta hartanya dan tidak mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Lalu adik-adik, kira-kira orang kaya tersebut baik atau tidak? Kak, baik sih, tapi dia tidak
cinta Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Dia tidak mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidupnya sebagai yang pertama. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa adik-adik harus berani, ya, harus berani menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam hidup adik-adik. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus harus dijadikan yang pertama dan satu-satunya? Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan yang mengetahui hal-hal yang terbaik buat adik-adik. Jadi, apapun yang adik-adik inginkan pasti Tuhan Yesus tahu. Makanya kita harus mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Contohnya, oh iya Kak, contohnya gimana ya Kak? Nah, contohnya yang pertama kali waktu beribadah. Banyak nih godaannya nih yang mengajak adik-adik bermain. Kak, gak usah beribadah deh, kita bermain aja. Nanti ibadahnya jam 10 kan bisa? Kan online. Oh iya, kan ibadahnya online, bisa ya. Kita ibadahnya jam 10 aja, padahal ibadahnya jam berapa? Pagi adik-adik. Nah, adik-adik harus melawan ya, melawan rasa ketakutan. Lalu adik-adik harus berani menolak ya, menolak untuk ajakan teman untuk tidak beribadah atau beribadahnya nanti aja. Tuh. Nah, adik-adik, apalagi nih contohnya? Nah, yang kedua Kak, saat ingin tidur malam. Nah, waktu malam hari adik-adik sering lupa nih karena sudah ngantuk. Aduh Kak, udah ngantuk, nggak usah lah, berdoanya besok pagi aja. Ya, besok pagi aja, kan sama aja Kak berdoanya. Nah, adik-adik harus melawan juga, melawan rasa malasnya ya. Kalau saatnya waktunya berdoa malam sebelum tidur, adik-adik harus melawan rasa malas. Adik-adik berdoa dulu, walaupun cuma sebentar, lalu adik-adik tidur. Nah, adik-adik harus berani. Oke adik-adik, jadi intinya adik-adik di rumah, Kalina juga harus menjadikan Tuhan Yesus yang paling utama di dalam hidup kita semua. Dan mengasihi Tuhan Yesus melebihi apapun yang kita punya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, apa kabar adik-adik sekalian? Mudah-mudahan adik-adik semua sehat dan penuh sukacita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Markus pasal yang 10 ayat 17 sampai dengan 22. Boleh Kak Indah minta adik-adik dari laki-laki untuk membacakan judulnya? Ya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kita juga sudah menyaksikan bersama-sama drama singkatnya ya. Adik-adik, ada berapa tokoh dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini? Ya, ada 2 tokoh. Yang pertama, orang yang banyak hartanya dan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-17, orang yang banyak hartanya itu datang menghampiri Yesus, lalu dia bertanya. Apa yang dia tanyakan? Kak Indah mau tanya sama adik-adik perempuan, apa yang ditanyakan oleh orang yang banyak hartanya itu kepada Tuhan Yesus? Ya, apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Orang yang banyak hartanya itu menginginkan hidup yang kekal. Dia bilang dia telah melakukan segala apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Lalu Tuhan memerintahkan dia untuk pergi dan menjual hartanya. Namun mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini
hendak mengajarkan kita bahwa hidup kekal itu adalah hidup mengikut Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Kenapa orang yang banyak hartanya itu kecewa ya? Karena dia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan Yesus. Hatinya hanya mengarah kepada hartanya. Hartanya dijadikan sebagai hal yang utama. Dia bukan menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama. Nah, adik-adik, mengikut Yesus bukan hanya sekedar menuruti perintahnya, tapi yang paling utama adalah menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai prioritas di dalam hidup. Gimana ya caranya? Caranya, apapun yang kita rencanakan, kita putuskan dan kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat ya adik-adik, harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber hidup dan mengetahui masa depan adik-adik. Sehingga adik-adik harus berani menentukan pilihan untuk melakukan perintah Tuhan daripada keindahan duniawi. Misalnya, di hari Minggu nih, adik-adik harus impa, tapi ada temen yang mengajak bermain. Adik-adik harus berani menolak atau bilang sama temennya, nanti ya aku ibadah dulu. Kalau aku udah selesai ibadah, baru kita main. Jika adik-adik bisa melakukan hal itu, Tuhan Yesus senang sekali karena Tuhan Yesus bisa melihat bahwa adik-adik dapat menempatkan Tuhan menjadi prioritas adik-adik. Setelah akhir ibadah ini, ayo adik-adik tempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup adik-adik. Mengasihi Tuhan lebih dari segala yang adik-adik miliki, termasuk harta kekayaan, karena hanya Ia sumber kehidupan dan penolong dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, minggu ini kita akan membuat pembatas Alkitab berbentuk baju. Alat dan bahan yang adik-adik butuhkan adalah yang pertama, karton asturo atau boleh kertas origami. Yang kedua, alat tulis. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, pembolong kertas. Yang kelima, pita. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan cara membuatnya. Buat bentuk pola baju di atas kertas karton asturo atau kertas origami. Gunting sesuai pola yang sudah dibuat. Untuk adik-adik kelas TK, jangan lupa minta bantuan mama papa ya guntingnya. Buat lubang menggunakan alat pembolong kertas atau dengan gunting apabila tidak ada. Ikatkan pita pada lubang yang sudah dibuat pada kertas. Untuk adik-adik kelas kecil dan tanggung, di tengah pola baju yang sudah dibuat adik-adik, tuliskan ayat Alkitab yang terambil dari Matius 6 ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian? Dari ayat yang tadi kita tuliskan itu, kita kembali diingatkan untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai prioritas atau yang utama dalam hidup dan tidak berfokus pada hal-hal duniawi. Demikian cara membuatnya, adik-adik. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke kakak layan masing-masing ya.
Selamat mengerjakan. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Kelihatan, Kak. Yesus berpesan dalam menganggap, kamu harus jadi lilin gemaram, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, adik-adik siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ya Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang berada di seluruh muka bumi ini ya Tuhan, terkhusus gereja GPIB Immanuel Bekasi, dengan Ibu Pendeta Diana dan Ibu Pendeta Marlis, juga para presbiter dan majelis, juga ke seluruh pelkat pelayanan ya Tuhan, terkhususnya pelkat pelayanan anak ya Tuhan, di mana saat seperti ini kami masih beribadah secara online ya Tuhan, kami belum dapat bertemu dengan satu dan yang lainnya ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan, dalam ibadah online ini Engkau memberikan kami kemampuan sehingga kami boleh dapat mengerti isi firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk seluruh kakak layan dari sektor 1 sampai dengan Karang Satria, di mana tugas pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, kehidupan mereka, kiranya Engkau mau selalu menyertai mereka. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk semua adik-adik kami yang kami tidak dapat jumpai satu persatu di setiap minggunya ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan, Engkau pimpin mereka, kiranya mereka selalu jadi anak yang baik, anak yang mau dengar-dengaran mama papa dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk berdoa dalam doa syafaat ini. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, di mana banyak sekali musibah yang datang Tuhan Yesus, bencana alam, tanah longsor, banjir, bahkan orang-orang yang mendapatkan musibah Tuhan. Biarlah Engkau memimpin bangsa dan negara ini Tuhan, biarlah para presiden bisa memberikan kebijakan-kebijakan khusus bagi orang-orang yang terkena musibah. Tuhan juga memberkati setiap presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, serta yang terendah ya Tuhan, RT dan RW. Tuhan juga memberkati pikiran mereka dalam merancangkan kebijakan khusus Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan juga memberkati kami masing-masing Tuhan sebagai anggota dari bangsa dan negara ini Tuhan, agar bisa menuruti semua perintah yang sudah dirancangkan. Tuhan, semoga air kehidupan-Mu selalu menghibur saudara-saudari kami yang merasa putus asa, di mana anak-anak berbaring terlantar dan dilecehkan. Biarkan air kehidupan-Mu selalu melindungi mereka, di mana orang-orang menderita karena sakit dan penyakit. Biarkan air kehidupan-Mu menyembuhkan mereka. Kami meminta cahaya surgawi untuk saudara-saudari kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami, supaya selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, agar dapat mendidik dan membesarkan kami sampai kami besar.
Berkati juga oma, opa, om, tante, dan saudara-saudara kami semuanya dimanapun mereka berada, supaya mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita menyatakan syukur kita kepada Allah dengan mengumpulkan persembahan syukur sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui doa syukur. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat Tuhan yang sangat melimpah bagi kami. Saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi kiranya Tuhan mau memberkati persembahan syukur kami ini supaya dapat berguna bagi gereja dan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Hendaklah adik-adik melakukan firman Tuhan yang tadi sudah adik-adik dengar, supaya adik-adik senantiasa menjadikan Tuhan Yesus yang utama dalam hidup adik-adik. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami mau memprioritaskan Tuhan, kami mau menjadikan Tuhan menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kami dari apapun yang kami miliki. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Bapa